Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Eka, Ya. di sini saya mau sedikit sharing tentang kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Di sini boleh berkenan Ibu untuk tidak menjawab dan juga untuk menjawab karena pertanyaannya sedikit agak berhubungan dengan pengalaman Ibu Eka. Di sini langsung ke pertanyaan saja. Yang pertama yaitu apakah Ibu memahami tentang kurikulum Merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang selanjutnya? Itu Bu. Baiklah, mungkin langsung saja saya jawab. Kalau untuk kurikulum Merdeka, saya memahaminya. Kalau untuk Kurikulum yang akan datang, kalau untuk kurikulum yang akan datang, yaitu mungkin langsung saja ke pertanyaan, yaitu apakah Ibu memahami tentang kurikulum Merdeka dan juga kurikulum yang akan datang? ya saya memahami kurikulum Merdeka, yaitu memberi kebebasan untuk guru lebih ke siswanya, lebih mengeksplor kemampuan mereka masing-masing dan tidak tergantung dengan kurikulum yang sudah disediakan seperti kurikulum nasional yang akan datang. Oke, jadi Ibu memahami tentang kurikulum yang akan datang ya Bu ya? Iya. Oke. Ini berarti lanjut ke pertanyaan kedua ini Bu. Iya. Ini menyangkut kurikulum yang Merdeka. Nah, bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum Merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang gitu? Yang akan datang juga kurikulum Merdeka. Saya melihat kurikulum Merdeka itu sebagai langkah yang baik karena memberi kebebasan kepada guru dalam mengajar siswanya. Guru bisa menyesuaikan materi dan sesuai dengan kebutuhan siswa, kemampuan siswa gitu ya. Lebih fleksibel mungkin ya. Kalau untuk kurikulum nasional itu mungkin lebih ke berfokus kepada materi yang sudah disediakan, yang ya mungkin ada beberapa siswa yang belum siap untuk menerima materi tersebut gitu ya. Ya dengan begitu kalau saya sih berpendapat mungkin lebih ke kurikulum yang sudah lebih ke kurikulum yang mengeksplor kemampuan anak masing-masing agar kita dapat mencapai apa yang kita mampu gitu kan. Untuk perubahan kurikulum yang akan datang, saya berharap perubahan itu lebih stabil dan memberi berkelanjutan yang bagi siswa, baik bagi siswa ataupun bagi guru gitu kan. Biar lebih mudah mengeksplor. Iya benar, seperti itu kira-kira ya, karena terkadang kita tidak paham apa sih kemampuan siswa, tentang materi itu. Kadang kita hanya memberikan materi yang tanpa kita ketahui bahwa siswa itu tidak mampu gitu. Ini masuk ke pertanyaan ketiga. Problem apa yang mendasar yang Ibu rasakan dan implementasikan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Kurikulum 2013 nih, kurikulum kemarin itu Bu. Ya. Untuk perbedaan utamanya adalah di kurikulum 13 itu kita lebih terikat dengan materi yang harus disampaikan. Jadi apa yang sudah diberikan materi itu, nah kita sudah terikat dengan itu. Jadi kita tidak bisa mengeksplor kemampuan anak itu, dia sanggup atau tidak, dia bisa atau tidak. Kita cuman memberikan materi yang sudah disediakan gitu kan. Sementara kurikulum Merdeka, saya bisa lebih fleksibel gitu, memilih metode apa, topik apa. Selain itu
ada juga pembelajaran berbasis proyek gitu ya, yang bisa disebut juga P5 Iya. ya, yang mengajak siswa untuk lebih aktif dalam belajar. Gitu. Berarti di sini lebih dominan ke kurikulum Merdeka ya, Jadi kurang karena lebih seperti itu. karena lebih fleksibel. Fleksibel, terus tidak berfokus ke keterikatan materi yang harus kita. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya untuk mereka yaitu apa tanggapan Ibu tentang ganti materi, ganti kurikulum gitu Bu? Iya. Kalau tanggapan saya merasa bahwa pendidikan harusnya lebih stabil, jadi tidak tergantung pada pergantian materi ya. Perubahan kurikulum sebaiknya dilakukan setelah evaluasi mendalam dan bukan hanya karena ada pergantian pemimpin. Ini agar pendidikan kita bisa terus berkembang dengan baik, seperti harapan saya seperti itu. Apa? Jadi masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan selanjutnya, apakah sekolah Ibu yang sedang Ibu jalani ini telah menerapkan kurikulum merdeka secara ideal gitu Bu? Oh, baiklah. Nah, Reza. Untuk sekolah kami sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka, tapi ya tentu masih ada beberapa tantangan ya. Kami masih beradaptasi dengan kurikulum tersebut dengan cara mengajar yang lebih fleksibel dan menyesuaikan diri dengan P5. Namun kami terus berusaha untuk sebaik mungkin untuk menerapkan kurikulum tersebut, karena memang sudah dianjurkan untuk diterapkan. Jadi kami berusaha untuk melaksanakan dengan stabil dan semampu kami dan sebaik kami agar kurikulum tersebut bisa berjalan di sekolahan kami ya, seperti itu. Ini masih tingkat Berproses ya, menyesuaikan berproses itu ya. Masuk pertanyaan selanjutnya tentang tema apa yang paling sering dipilih dalam implementasi P5 pada kurikulum merdeka gitu. Baiklah, untuk implementasinya itu sekolah kami sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka, namun tentu masih ada beberapa tantangan. Kami masih beradaptasi dengan mengajar Pertanyaan selanjutnya nih Bu, ya. tema apa yang paling sering diimplementasikan di sekolah Ibu itu terkait kurikulum merdeka? Kalau untuk tema yang sering kami pilih adalah lingkungan hidup dan kearifan lokal. Mungkin tema ini lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga mereka lebih mudah memahami dan ikut terlibat dalam pembelajaran. Seperti jawaban yang disesuaikan dengan mudah untuk dijelaskan sesuai dengan perspektif seorang guru gitu. Jadi tema itu kayaknya lebih ini ya, lebih perspektif karena lebih ke kehidupan sehari-hari, mungkin anak lebih mudah untuk memahaminya. Seperti itu. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, kalau tidak, apakah Ibu tahu kira-kira kapan akan diberikan di sekolah Ibu gitu? Kalau untuk itu sekolah kami sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap. Kami berharap bisa melaksanakannya sepenuhnya dalam waktu dekat, namun kami masih menunggu arahan dan pelatihan lebih lanjut dari Dinas Pendidikan terkait penerapannya di semua jenjang gitu kan. Jadi masih menunggu arahan yang akan diberikan, karena kami tidak berani untuk langsung mengimplementasikannya sesuai meraba-raba seperti itu mungkin ya Pak. Jadi kami menunggu arahan dulu gitu. Jadi
masuk ke pertanyaan ini agak personal tentang ibu. Apakah ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka gitu? Kalau iya, beri alasannya. Kalau tidak, ya mohon untuk berkenan untuk memberi jawabannya, Bu. Karena kurikulum Merdeka itu sudah mau diterapkan, pernah satu kali saya mengikuti pelatihan tersebut agar kami lebih memahaminya. Makanya saya mengikuti pelatihan itu untuk lebih memahami tentang kurikulum Merdeka yang akan diterapkan. Sudah berapa kali Ibu menjalani pelatihan tersebut, atau tingkat apa yang Ibu ikuti? Kalau untuk pelatihannya, saya baru satu kali mengikutinya karena pada saat itu untuk ke tingkat mungkin baru tingkat ini ya, tingkat provinsi mungkin, karena arahan untuk tingkat nasionalnya mungkin ada beberapa yang dikirim ke pusat gitu ya. Oke, masuk pertanyaan selanjutnya nih, project apa yang pernah dilakukan gitu? Untuk Project apa saja? project yang sudah pernah dilakukan itu ya beberapa proyek yang pernah kami lakukan, antaranya itu proyek lingkungan hidup di mana siswa melakukan kegiatan seperti menanam pohon, terus kampanye kebersihan di sekitar sekolah, karena kita mengambil hal-hal yang ada di lingkungan kita dulu ya. Selain itu kami juga pernah melakukan proyek kearifan lokal yang melibatkan siswa dalam pelestarian budaya daerah melalui penelitian dan dokumentasi. Kayak menanam. Ya, gitu. jadi semuanya kita lakukan secara praktek langsung yang seperti kurikulum Merdeka yang diarahkan itu ya. Diarahkan oleh Permen langsung ya, pemerintah itu langsung. Ya. Oke. Jadi masuk ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran. Oke. Kalau untuk itu saya sudah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka beberapa kali. Pertama saya di tingkat sekolah dan beberapa lainnya di tingkat kabupaten. Setelah masuk ke pertanyaan selanjutnya, apa harapan Ibu untuk menerapkan kurikulum Merdeka gitu? Untuk harapan saya tentang kurikulum Merdeka yaitu sebagai guru dalam pembelajaran saya lebih intens mengimplementasikan profil berakhlak mulia dan berpikir kritis melalui pembelajaran berbasis proyek seperti siswa diajak untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah sekaligus mengembangkan nilai-nilai kebaikan dan integritas melalui kerja kelompok dan diskusi. Jadi kalau melalui itu kan mereka lebih lebih kritis karena ada di sana ada siling pendapat gitu kan, diskusi seperti itu. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran seperti apa? Contohnya, apakah mencakup kurikulum tersebut dapat memahami siswa atau gimana gitu? Harapan saya dengan penerapan kurikulum Merdeka ya siswa lebih mandiri, terus kreatif dan memiliki karakter yang kuat. Saya juga berharap metode pembelajaran ini bisa membuat siswa lebih lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar, tidak hanya sekedar menerima informasi dari guru gitu kan. Lebih aktif lah ya, yang lebih intinya itu anak lebih aktif dan interaktif ya, dan juga guru juga nggak berusaha untuk mengomentari gitu ya, untuk menerapkannya. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana interaksi Ibu dengan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka? Oke, baiklah. Kalau untuk itu
interaksi guru dengan siswa. Menurut saya kurikulum Merdeka sangat sesuai dengan kebutuhan siswa ya, karena itu bersifat fleksibel dan berbasis pada minat serta kondisi Merdeka. Misalnya dengan adanya P5 siswa bisa memilih topik, terus mereka memilih topik yang mereka minati seperti itu ya. Terus seperti lingkungan hidup atau teknologi untuk dipelajari lebih dalam dan langsung mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata gitu kan. Setelah Jadi bebas memilih seperti kita sudah merdeka ya, Iya. seperti itulah. Jadi mereka bebas memilih apa yang mereka mampu gitu. Baiklah, itu saja wawancara dari saya. Saya ucapkan terima kasih pada Ibu Eka selaku guru. Saya akhiri, Bu. Pamit undur diri. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk melakukan wawancara. Sama-sama. Terima kasih, Bu ya. Ya.